Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan Harian Jumat 17 September, Hari Biasa Pekan ke-24. Semoga kita bersama keluarga, komunitas kita selalu dalam keadaan baik, tetap sehat, dan bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Setia, kami bersyukur kepadamu karena Roh-Mu selalu menguduskan kami. Semoga kami setia mengabdi Putra-Mu dengan rela membantu sesama, terutama mereka yang membutuhkan pertolongan. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Lukas bab 8 ayat 1-3. Marilah kita bersama-sama membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Yesus berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 murid menyertai dia dan juga beberapa wanita yang telah disembuhkannya dari roh-roh jahat serta berbagai macam penyakit selalu menyertai dia. Wanita itu ialah Maria yang disebut Magdalena, yang telah dibebaskan dari 7 setan. Yohana istri Kusa, bendahara Herodes, Susana, dan masih banyak lagi yang lain. Wanita-wanita itu melayani seluruh rombongan dengan harta kekayaan mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, sabda Tuhan hari ini cukup pendek, hanya 3 ayat. Namun kita bisa merenungkan salah satu aspek penting berkenaan dengan beberapa tokoh wanita yang punya peranan amat penting dalam penyebaran pewartaan sabda Tuhan. Penginjil Lukas menyebut beberapa nama: Maria Magdalena, Yohana, Susana, dan banyak wanita lain atau perempuan lain. Maria Magdalena ditonjolkan secara khusus. Ia tidak hanya hadir dalam penderitaan Yesus, tetapi juga menjadi saksi pertama kebangkitan Tuhan. Maka Santo Thomas Aquinas pernah berkomentar, sebagaimana ia adalah seorang perempuan yang mewartakan kata-kata kematian kepada orang pertama, begitu pula ia adalah perempuan pertama yang mewartakan kata-kata kehidupan kepada para rasul. Saudara-saudaraku yang terkasih, kepada mereka inilah dan juga kepada banyak perempuan wanita di sepanjang sejarah gereja, Santo Yohanes Paulus II lewat surat apostolik Mulieris Dignitatem artikel 31 atas nama seluruh komunitas gereja memberi pujian dan penghargaan. Gereja berterima kasih untuk semua karisma yang dianugerahkan oleh Roh Kudus kepada para perempuan dalam sejarah umat Allah. Untuk semua kemenangan yang berasal dari iman, harapan, dan kasih mereka. Saudari-saudaraku yang terkasih, dari zaman ke zaman, Tuhan selalu mengirim secara tepat waktu para pekerja di kebun anggurnya, baik itu laki-laki maupun perempuan, yang siap sedia berkontribusi dengan berbagi kekayaan atau apa saja yang mereka miliki. Tadi diungkapkan dalam sabda Tuhan hari ini, wanita-wanita itu melayani seluruh rombongan dengan harta kekayaan mereka.
semua pihak tanpa kecuali tergerak untuk berpartisipasi karena dikobarkan semangat. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Saudari-saudaraku yang terkasih, kita semua adalah murid-murid Tuhan. Seperti kaum perempuan yang hari ini menjadi teladan bagi kita semua karena ikut ambil bagian di dalam karya pelayanan Tuhan, mewartakan kabar sukacita, mewartakan keselamatan. Kita semua juga dipanggil untuk ikut ambil bagian dalam pewartaan Tuhan itu, supaya semakin banyak orang mengalami rahmat dan kasih Tuhan. Aku datang padamu, terimalah ya Tuhan, karena aku anak-Mu, terima kasih Tuhan. Persembahan syukurku, terimalah ya Tuhan, tanda bakti putra-Mu, terima kasih Tuhan. Ku serahkan diriku, terimalah ya Tuhan, Kau lindungi hidupku, terima kasih Tuhan. Marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.